Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah aidan qala man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innahu balighu amrihi wa jalla min syai'in. Wa ya ayyuhal hadirun, kesempatan yang mulia ini kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita dimuliakan sehadir dan dihadirkan masjid ini dalam rangka menjalankan panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Panggilan Allah tidak hanya haji, tapi semua rukun Islam dari syahadat, sholat, zakat, sesungguhnya juga panggilan Allah yang harus kita pahami sebagai bagian dari ucapan labbaik Allah. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Hadir di sini kita wudu. Doanya dimulai dengan syahadat. Kita memenuhi panggilan Allah. Jamaah orang yang beruntung hidup di dunia ini adalah orang yang selalu bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bersyukur akan selalu ditambah nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jamaah Allah, semoga kita semua selalu digolongkan Allah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Semoga kita semua menjadi golongan yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita menjadi golongan yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Para jemaah, kuncinya adalah kita harus terus berkomitmen untuk supaya diridhoi Allah. Sekali lagi, orang yang beruntung adalah orang yang diridhoi Allah, bisa memenuhi panggilannya, menjalankan perintahnya yang wajib, sunnah dan mubah, juga menghindari larangannya yang haram. Maka kata kunci yang harus terus kita pegangi sebetulnya adalah kita juga perlu berdoa kepada Allah supaya menjadi golongan yang selalu menjadi peminta-peminta hanya kepada Allah. Orang yang diridhoi Allah selalu minta-minta hanya kepada Allah, itu termasuk adalah orang beruntung. Karena Allah mengharapkan selalu semua makhluknya meminta hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah padaku, jangan selain pada Allah. Orang yang selalu minta-minta kepada Allah, tandanya akan jadi orang beruntung. Meskipun sudah kaya, teruslah menjadi peminta-minta hanya pada Allah. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Allah Maha Pengasih bagi makhluknya. Allah ya Ghaniyyun, Allah Maha Kaya. Meskipun sudah kaya, minta terus dikayakan. Kan nggak tahu kaya kita sampai kapan, kaya
kayak kita hanya di dunia atau di akhirat. Minta dua-duanya, terus minta terus supaya dipastikan, digaransi kaya dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk lagi kaya dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah, orang bertakwa yang total, intinya harus lillahi ta'ala, untuk Allah. Dan juga semua kita harapkan untuk membahagiakan Allah. Gimana Allah itu bahagia sama kita ketika kita memenuhi panggilannya. Sekalipun kita sakit, kita minta kepada Allah bisa memenuhi panggilannya. Kita minta supaya sembuh, bisa memenuhi panggilannya. Terus memenuhi panggilan-panggilannya, panggilan Allah, panggilan Rasulullah, panggilan yang sungguh indah, panggilan yang selalu dirindukan makhluk seluruh alam, panggilan yang selalu diharapkan jemaah Allah. Semoga kita termasuk sekali lagi ahli meminta-minta hanya kepada Allah. Meskipun sudah sehat, kita disehatkan terus. Meskipun sudah kita melaksanakan ibadah ini, minta lagi supaya diistiqomahkan, bisa jamaah. Duhur minta supaya nanti asar bisa jamaah, maghrib bisa jamaah. Orang yang beruntung adalah orang yang sekali lagi diridhoi Allah, bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjauhi larangan. Meskipun sibuk minta ampun, tapi bisa memenuhi panggilan Allah. Itulah orang beruntung. Sehingga semoga kita termasuk golongan-golongan yang beruntung. Jangan lupa. Pada kesempatan ini pula, mari kita juga ingat untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi yang luar biasa, Nabi yang melebihi dari orang tua kita dalam cintanya kaitan dengan dunia dan akhirat. Banyak orang nggak percaya Nabi Muhammad itu, atau bukan nggak percaya, tetapi mungkin belum banyak yang percaya Nabi Muhammad itu cintanya melebihi orang tua kita sendiri. Dan Nabi Muhammad bahkan dinubatkan sebagai nabinya Nabi, nanti yang akan kami busukkan, nanti yang memberikan syafaat. Karena itu dalam Al-Quran kita dianjurkan memperbanyak sholawat supaya diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang senantiasa juga melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu memperbanyak sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersolawat. Semoga kita termasuk ahli sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini juga kaitannya dengan sholawat itu ada yang kurang banyak memperhatikan. Ternyata orang yang banyak sholawat itu banyak beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Kaitannya dengan pengabulan doa, banyak orang yang banyak bersolawat sebagai dasar, sebagai komitmen menjalankan perintahnya Allah. Dalam Al-Quran tersebut banyak orang yang beruntung, doanya banyak dikabulkan. Maka salah satu indikator orang bertakwa itu diantaranya adalah adanya pertolongan Allah yang datang tanpa kita kira. Jemaah di dunia dan akhirat nanti juga orang yang banyak mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam hadis itu akan mendapatkan banyak keberuntungan. Jadi ada cara meminta kepada Allah dengan
banyak mengamalkan amalan-amalan zikir, amalan-amalan sholawat, amalan-amalan istighfar, amalan-amalan di luar rukun Islam. Itu juga kita jadikan suplemen di dalam meraih ridho Allah Subhanahu. Semoga kita semua selalu diridhoi Allah dalam kehidupan ini. Kita senantiasa tergolong ahli selamat dunia akhirat, ahli bahagia dunia akhirat, ahli beruntung dunia akhirat, dan kita meninggal suatu saat nanti digolongkan menjadi ahli husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Karena orang yang nanti mati atau wafat meninggalkan dunia ini kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, menyebut nama Allah, itu adalah jaminannya surga. Dan semoga kita semua nantinya digolongkan menjadi ahli surga. Syukur-syukur masuk surga tanpa dihisab, karena nanti seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad, ada yang masuk surga itu lewat neraka dulu, dihisab dulu. Kalau amal baiknya itu lebih banyak, maka masuk surga. Tapi kalau lebih sedikit atau amal baiknya yang banyak, maka masuk neraka dulu. Na'udzubillah. Nah, itu yang tanpa dihisab, selama hidup catatannya sudah jelas. Ya, si A ini Masya Allah, Masya Allah, sudah terkategori tergolong ahli surga di Wales. Semoga Allah meridai kita semua dan masuk golongan ahli surga tanpa dihisab, insya Allah, dengan terus kita meminta kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita meminta, minta saja semuanya, termasuk menjadi ahli surga Firdaus Al-A'la. Kita lantunkan sepanjang masa hidup. Insya Allah, ketika terus diulang-ulang, itu membuat Allah tambah senang. Ini berbeda dengan manusia. Kalau di WA dicapri bolak-balik, bosen. Arek ini mana. Tapi kalau Allah dicapri, wah tambah senang. Bedanya manusia makhluk dengan Allah sebagai sang Khalik itu di situ. Ketika kita japri terus, kita minta terus, Allah tambah mengabulkannya lebih cepat. Dan saya yakin para jamaah sudah sering japrian dengan Allah dan sering dikabulkan oleh Allah doa-doanya dan apa yang diinginkan selama ini. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat bosan untuk japri pada Allah, untuk minta terus pada Allah. Karena selama hidup kita di dunia ini masih diberi nyawa, berarti sama Allah kita disuruh terus meminta dengan cara beribadah, menjalankan perintah Allah. Termasuk ini mau mendekati kurban, masih tadi menginformasikan dengan melalui takmirnya mau kurban, bagus, itu japri kita pada Allah. Ini kurbannya total. Sekali lagi, semua amalan yang diterima harus dilandasi lillahi ta'ala, untuk Allah. Tidak perlu dipamer-pamerkan, mengurangi derajat kualitas dari amalan. Tidak perlu disebut namanya, sudah nama takmir kasihkan, tidak usah cantumkan nama saya, sudah. Yang penting tercatat oleh Allah. Mari kita berdoa, japri pada Allah. Semoga japri-japrian kita ini selalu dibalas dengan balasan seperti yang kita harapkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kemudian telah sampaikan, semoga kita tergolong di hamba yang bertakwa. Qul hada astaghfirullah li wa lakum.
an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa kasari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ini berjamaah selalu meminta-minta terus untuk diri, istri, anak-anak, keluarga kita, untuk tempat kerja kita, atau kita semua diberkahi. Masjid ini semoga diberkahi, masjid jamaah yang bermohon takbir semua ya, yang berpartisipasi dalam masjid ini, semoga apa yang diajarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua ya, juga untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan keturunannya semuanya, juga ahli Makkah dan Madinah dari wali songo semua. Ya Allah, rahmatika ya rahman rahim. Marilah para jemaah kita minta pada Allah tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, semoga ya, permintaan kita selalu dikabulkan. Allahumma salli ala khairina syai'in wa tanana bainaka fatihi wa fir lana bainaka khafirin warhamna bainaka khairin warzuqna bainaka rizqan wajina wa nazil zalimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzu min al-hammi wal ahzani wa min al-'ajzi wal kasali wa min al-jubni wal bukhli wal ghururi wal ghadab wal rijal. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqr. Allahumma inna min adh-dhalimina syirikina khiyanatina ujurina takabur yang berkatina min amal wa illa billahi amin. Rabbana bilana dunubana wa ghafir lana sayyidina wa ghafir li wa liwalidayya wa rahmatan wa rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min ahli sholati wa rasulillah min ahli taqwa ahli khair ahli manfaat ahli sedekah ahli Islam dan iman ahli husnul khatimah wa jannah firdaus wal rizal bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rahman. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.